Setiap manusia, sekuat apapun dirinya, pasti akan melewati masa sulit dalam hidup. Ada saat di mana semua jalan terasa tertutup, usaha seakan sia-sia, dan hati terasa berat menanggung beban. Namun di saat orang lain menyerah, ada sebagian hamba yang justru ditolong oleh Allah dengan cara yang tidak disangka-sangka. Hidup mereka terasa ringan, walau masalah datang silih berganti. Mereka tetap tenang, tetap sabar, dan selalu menemukan jalan keluar. Lalu apa rahasia mereka? Mengapa Allah menolong mereka di saat semua orang merasa tidak mampu lagi bertahan? Inilah rahasia orang-orang yang selalu mendapat pertolongan Allah di saat sulit. Bab pertama, mereka tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Pertolongan Allah tidak datang kepada hati yang putus asa. Allah berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 87. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Orang-orang yang selalu ditolong oleh Allah adalah mereka yang menjaga harapan di dalam hatinya. Mereka percaya bahwa sekecil apapun peluang, Allah mampu menjadikannya jalan keluar. Mereka menangis dalam sujudnya, tapi tidak mengeluh. Mereka jatuh berkali-kali, tapi tidak berhenti percaya. Mereka yakin, jika Allah yang menutup satu pintu, maka Dia pasti akan membuka pintu lain yang jauh lebih baik. Hati yang tidak berputus asa adalah magnet rahmat Allah. Semakin besar harapanmu kepadanya, semakin besar pula pertolongan yang akan datang. Karena sesungguhnya Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Bab kedua, mereka menjaga hubungan dengan Allah dalam suka dan duka. Kebanyakan manusia hanya ingat kepada Allah ketika susah, tapi lupa saat senang. Sedangkan mereka yang selalu ditolong oleh Allah adalah yang menjaga hubungan dengannya dalam setiap keadaan. Mereka tetap sholat di waktu lapang maupun sempit. Mereka tetap bersyukur ketika rezeki berlimpah dan tetap bersabar ketika rezeki menipis. Mereka tahu pertolongan Allah tidak datang tiba-tiba, tetapi tumbuh dari hubungan yang dijaga setiap hari. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, "Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu." Inilah kunci besar yang sering dilupakan. Jika kamu ingin Allah menolongmu, maka jangan hanya mengingatnya ketika kamu terdesak. Ingatlah Dia dalam senyum, dalam keberhasilan, dan dalam setiap napas yang kamu hirup. Karena orang yang selalu mengingat Allah dalam lapang akan diingat oleh Allah ketika sempit. Bab ketiga, mereka bertawakal dengan sungguh-sungguh. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah keyakinan yang dalam bahwa setelah kita berusaha sebaik-baiknya, hasilnya sudah menjadi urusan Allah. Orang yang bertawakal tidak cemas berlebihan. Mereka tetap berusaha, tapi tidak kehilangan tenang. Karena mereka tahu, jika Allah yang menakdirkan, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tahlaq ayat 3, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya." Kalimat Allah akan mencukupkannya adalah janji besar. Bukan hanya cukup harta, tapi cukup hati, cukup sabar, dan cukup kekuatan untuk menghadapi apapun. Mereka yang bertawakal sungguh-sungguh tidak akan pernah merasa sendirian. Mereka tahu bahwa tangan Allah selalu bekerja di balik layar kehidupan mereka. Pertolongan Allah datang tidak selalu lewat keajaiban besar. Kadang lewat jalan kecil yang tidak kita sadari. Bab keempat, mereka menjaga doa dan istighfar. Doa adalah senjata utama seorang mukmin. Orang yang selalu ditolong oleh Allah adalah orang yang tidak pernah berhenti berdoa. Bahkan ketika doanya belum dikabulkan, mereka tahu bahwa setiap doa yang tulus pasti sampai. Dan jika tidak dikabulkan,
dalam bentuk yang mereka inginkan, Allah pasti menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mereka menjadikan istighfar sebagai nafas harian. Di antara istighfar yang terus mereka ucapkan, mengalir ketenangan dan keberkahan yang tidak terlihat. Mereka sadar banyak kesulitan datang karena dosa, dan dengan istighfar mereka membersihkan jalan menuju pertolongan Allah. Setiap kali hidup terasa sempit, mereka tidak sibuk menyalahkan takdir, tapi sibuk memperbaiki diri dan memohon ampun kepada Allah. Bab kelima, mereka menolong sesama. Inilah rahasia besar yang sering dilupakan. Orang yang ditolong oleh Tuhan adalah mereka yang suka menolong orang lain. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 11, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu baginya. Ketika kamu membantu orang lain, sesungguhnya kamu sedang menolong dirimu sendiri. Karena siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya. Mereka tidak menunggu kaya untuk bersedekah. Mereka memberi bukan karena mampu, tetapi karena mereka yakin bahwa setiap kebaikan yang diberikan akan kembali berlipat ganda. Dan di saat mereka kesulitan, Allah menggerakkan hati orang lain untuk menolong mereka tanpa mereka minta. Begitulah cara Allah membalas kebaikan hambanya. Bab keenam, mereka ikhlas dalam setiap ujian. Orang yang selalu ditolong oleh Allah tidak menuntut dunia berjalan sesuai keinginannya. Mereka ikhlas, mereka yakin bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari kasih sayang Allah. Ikhlas bukan berarti tidak merasa sakit, tapi ikhlas berarti tetap ridho walau hati terasa perih. Mereka tidak bertanya, kenapa aku? Karena mereka tahu, semua ujian hadir dengan maksud yang besar. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Mereka yang ikhlas tidak mencari alasan untuk menyerah. Mereka mencari alasan untuk tetap kuat karena mereka percaya bahwa setiap air mata yang jatuh akan dibalas dengan kebahagiaan yang setimpal. Ikhlas menjadikan hati ringan, dan hati yang ringan lebih mudah menerima pertolongan Allah. Bab ketujuh, mereka yakin dengan janji Allah. Inilah puncak dari seluruh rahasia itu. Mereka yang selalu ditolong oleh Allah adalah mereka yang benar yakin dengan janjinya. Allah tidak pernah ingkar janji. Hanya saja manusia sering tergesa ingin hasil, padahal pertolongan Allah selalu datang di waktu yang paling tepat. Ketika mereka berdoa, mereka yakin doanya sedang diproses. Ketika mereka bersabar, mereka tahu ganjarannya sedang disiapkan. Dan ketika mereka kehilangan sesuatu, mereka percaya Allah sedang menyiapkan gantinya yang jauh lebih indah. Yakin kepada janji Allah membuat hati tidak mudah goncang. Karena mereka tahu, jika Allah sudah berjanji untuk menolong hambanya, maka tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghalanginya. Hidup memang tidak selalu mudah, namun bagi orang yang menjaga hubungan dengan Allah, yang terus berdoa, bertawakal, beristighfar, dan menolong sesama, pertolongan Allah bukan hal yang mustahil. Terkadang Allah menunda pertolongan agar kita belajar sabar. Kadang Dia biarkan kita jatuh agar kita tahu betapa lemahnya diri ini tanpa pertolongannya. Namun, percayalah, setiap ujian yang kamu jalani tidak pernah sia-sia selama kamu terus berharap hanya kepada Allah.
maka pertolongan itu pasti akan datang, entah dalam bentuk yang kamu inginkan atau dalam bentuk yang jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan. Sahabat Cahaya Kalbu, jika naskah ini menyentuh hatimu dan membuatmu lebih yakin bahwa Allah selalu ada di setiap kesulitan, jangan lupa untuk tekan tombol suka, bagikan video ini, dan subscribe channel Cahaya Kalbu agar semakin banyak hati yang dikuatkan oleh cahaya iman. Karena satu klik darimu bisa menjadi jalan kebaikan bagi orang lain yang sedang kehilangan harapan. Tetaplah bersama Cahaya Kalbu, tempat di mana setiap kata mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah dan menemukan ketenangan sejati di bawah ridhonya.